saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah nggak bisa ya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Tapi kan rakyat kan nggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu. Indonesia menjadi eksportir utama LNG ke pasar Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Bahkan Indonesia pernah menjadi penghasil LNG terbesar di dunia sebelum digeser oleh Qatar. Siap-siap RI diamuk oleh tokoh besar ini. Gegara gas LPG bakalan disuntik mati, teman-teman. Penggantinya nggak usah impor, ada berlimpah komoditasnya di tanah air, yaitu CNG. Ini aksi terbaru dari Kakanda Bahlil. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti besar lagi. CNG ini untuk 3 kilogram masih kita melakukan exercise dan uji coba gerak tabungnya. CNG itu kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 50 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG, kira-kira itu. Nah, kapan ini selesai? Nanti tunggu uji coba daripada tabung 3 kilogramnya. Tapi kan untuk CNG ini, untuk yang 12 kilo, yang 20 kilo itu udah jalan. Itu dipakai di hotel dan restoran. Dan udah bagus, dan itu lebih efisien. Tapi kan rakyat kan nggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu 20 kilo. Nah ini yang kita lagi godok, dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi 3 kilonya, ini lagi kita tes gitu ya. Pertanyaannya nih, teman-teman. Kok baru sekarang ya? Kok baru sekarang CNG yang bahan komoditasnya itu berlimpah ruah di tanah air? Nggak perlu terus ketergantungan, impor terus dari luar. Ada apa? Sepertinya ada pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh besar yang senang impor. Dan di era Presiden Prabowo, berhasil dilibas. Nah, ini gimana nih, teman-teman? Apalagi kan kata Kakanda Bahlil ini lebih efisien dan lebih murah tentunya. Komen-komen di bawah. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Cari tahu. Kalau minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia. Sehingga membebani, sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misalnya gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, nah ini yang senang impor ini ya, bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya.
Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa, Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Tercium di era Bapak Jokowi. Sudah tercium di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Siapa orang yang senang impor? Nah, sekarang di era Presiden Prabowo langsung mengeksekusi. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Luar biasa. Benar-benar teman-teman. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jangan kita ini terus bertergantungan terus, impor terus. Padahal ada komoditas yang bisa kita olah. Kita manfaatkan untuk sebagai gas kita. Bagus. Dari eksekusi Kakanda Bahlil melakukan suntik mati terhadap gas LPG 3 kg beralih ke CNG. Sepertinya memang benar ini teman-teman. Bakalan ada yang kepanasan dan rugi besar. Kita harus siap-siap diamuk oleh toko besar yang berpengaruh itu. Kira-kira kalau menurut kalian teman-teman siapa? Kayaknya ada dah, nggak asing. Tahu kan itu ada peralihan beberapa tahun yang telah lewat dari minyak tanah. Kemudian rakyat Indonesia dipaksa untuk beralih ke gas LPG. Siapa tuh? Siapa yang mengatur itu teman-teman? Komen-komen di bawah. Bangga banget, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil LNG atau liquefied natural gas terbesar di dunia. Simpelnya LNG adalah gas alam, dan Indonesia memiliki cadangan gas alam yang sangat melimpah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi eksportir utama LNG ke pasar Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Bahkan, Indonesia pernah menjadi penghasil LNG terbesar di dunia sebelum digeser oleh Qatar. Industri LNG Indonesia berperan penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi ekspor energi maupun penyediaan pasokan energi domestik, terutama sebagai bahan pembangkit listrik. Tahukah kalian teman-teman, ada yang janggal di sini. Kita memiliki sumber daya CNG yang begitu melimpah. Bahkan menjadi kelas pertama, nomor 1 di dunia yang ekspor keluar. Ini CNG sebelum digeser oleh Qatar. Nah, anehnya apa teman-teman? Kita telah memiliki komoditas yang begitu melimpah. Lalu kenapa kita ekspor keluar? Hah? Kenapa? Kenapa kita nggak manfaatkan dulu di dalam negeri kita olah? Kemudian pemerintah membagikan kepada rakyat. Aneh banget. Kita malah impor gas dari luar. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Ada yang mencoba bermain-main ini. Ada. Komen-komen di bawah pendapatmu teman-teman. LPG, kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2, dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Nah, kan banyak. Tetapi dia memang kayak satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar ketekanannya, sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kalau DME itu dari batu bara low kalori, kemudian dia dilakukan hilirisasi dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG. Ini penjelasan daripada Kakanda Bahlil lagi ya. Mengenai apa sih itu CNG? Apa sih itu CNG? Dan ditekankan di sini teman-teman bahwa di dalam negeri, di tanah air itu sangat melimpah bahan bakunya. Nah, tetap ya, saya bilang, kenapa sih? Kenapa kita nggak manfaatkan dari dulu ini? Kenapa kita nggak olah? Kenapa malah pejabat-pejabat kita memilih impor gas LPG ini? Aduh, jadi ketahuan sekarang kan teman-teman. Ada yang memang sengaja senang impor dan mencoba bermain-main. Bermain-main demi kepentingan pribadi. Gimana nih? Komen-komen di bawah teman-teman. LPG ini sekarang di Indonesia itu yang diproduksi oleh kilang Indonesia hanya 20% kebutuhan Indonesia. Berarti 80% impor. Impor. Dan harganya udah
Sama aja. Mengerikan. Itu yang ditabung kita ini rumah tangga ya, mama yang hari di Indonesia ini, itu gas dari luar negeri. Iya, Wih. impor. Jadi yang diproduksi di Indonesia itu hanya 15-20%. Karena itu Pak. Mengerikan. 10%-nya itu dari 10-15% itu dari Timur Tengah. 70%-nya dari mana? Dari Amerika. Lebih ngeri lagi. Ya. Akhirnya terungkap teman-teman, terbongkar semuanya teman-teman. Miris. 80% LPG impor terbanyak justru dari Amerika. Wah, ternyata ada yang memang antek-antek asing yang sengaja supaya Indonesia ini terus ketergantungan terhadap impor. Biar masyarakat, waduh, ini bisa kita bilang menyengsarakan rakyat. Waduh, ini gimana nih teman-teman kalau menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, terutama mengenai CNG. LPG diganti dengan CNG. Gimana nih menurut pendapat kalian? Goreskan di kolom komentar yang ada di bawah.